فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi' ba'dal mi'atain wa alf 1207 masih terkait dengan bab keutamaan hari Jumat, wajibnya ibadah Jumat dan seterusnya itu. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda," barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudu. Apakah memperbagus wudu itu setelah wudu? Tentunya bukan begitu. Fa-nya di sini kata Al-Hafidz maksudnya adalah fa tafsiriyah. Wudunya bukan sembarang wudu, tapi wudu yang bagus. Bagaimana wudu yang bagus? Tentunya yang ikut Nabi. Karena apa? Khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbagus wudu adalah mengikuti cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih baik dari beliau. Baik. Summa atal Jum'ah, kemudian dia mendatangi Jumat. Ini isyarat bahwasanya wudunya itu di rumah. Walaupun sah juga wudu di sekeliling masjid, tak masalah. Dan insya Allah masih termasuk di dalam hadis ini, Mas, mendatangi Jumat. Maksudnya mendatangi Jumat itu mendatangi macam mana? Yaitu datang ke ibadah Jumat di masjid. Walaupun para ulama berselisih, apakah boleh membuat ibadah Jumat di luar masjid jami, yaitu di selain masjid jami. Sebagian mengatakan wajib di masjid jami, tapi tak ada dalil yang menyatakan sampai tingkat wajib. Yang betul adalah yaitu di masjid-masjid yang lain juga boleh, di atas kapal juga boleh, cuma bukan menjadi suatu syarat. Namanya orang safar, dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau membuat ibadah Jumat di situ, itu pun boleh. Intinya adalah datang ke ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu minimal berapa orang? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau sebagian Syafi'iyah mengatakan 40, tapi dalil tentang ini dhaif. Kalaupun dalilnya sahih, tidak menjadi syarat. Kalau tak salah dalam hadis Jabir, ya hadisnya dhaif. Tatkala Nabi sedang berkhutbah, tahu-tahu datang rombongan dagang dari luar, maka banyak orang berhamburan keluar, yang tersisa hanya 40 orang. Hadis ini tidak menunjukkan batas minimalnya adalah 40. Dhaif. Maka yang betul, tidak ada dalil yang menyatakan minimalnya 40. Yang rajih adalah pendapat para sebagian ulama yang mengatakan sahnya ibadah Jumat itu seperti sahnya ibadah sholat jamaah. Sholat jamaah minimal berapa? Yaitu 2 orang. Ada imam, ada makmum. Nah, dikatakan jamaah. Nah, Jumu'ah sesuai namanya, hari di mana orang-orang tajamma'u berkumpul untuk ibadah Jumat itu. Maka minimalnya 2. Kalau 1 tidak sah. Gimana khotib mau khutbah ke siapa? Tapi minimalnya 2. Apa isinya berikutnya? Fastama'a wa angsot. Dia menyimak, yaitu maf'ul bihnya dihapus, maksudnya jelas, menyimak khutbah. Wa angsot, dan dia itu diam. Bukan malah dalam keadaan khotib sedang berkhutbah, masih ada yang bicara ini, bicara itu, dan seterusnya. Ini salah besar. Sholatnya nanti sia-sia, nanti ibadahnya jadi sia-sia. Tapi dia mendengar baik-baik. Memang adanya khutbah tujuannya adalah agar orang mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan seterusnya. Nah, kalau dia memenuhi syarat ini, berwudu dengan bagus, kemudian datang ke ibadah Jumat, dia mendengar khutbah, dia diam. Dalam riwayat yang lain, apa itu? Lam yu'di, tidak mengganggu orang, yaitu tidak melangkahi leher-leher orang. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Diampunilah untuk dia jarak antara dia sekarang ini dengan Jumat berikutnya, yaitu boleh dikatakan 7 hari.
Kemudian waziyadatu salasati ayyam, ditambah dengan 3 hari lagi. Ini rahmat Allah Ta'ala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ibadah dalam 1 hari, maka menjadi sebab dia diampuni dosanya 10 hari. Padahal sebelum mencapai 10 hari sudah ada Jumat lagi. Sehingga ini menjadi harapan untuk semakin banyak modal diampuni. Sehinggalah orang yang menghadap Allah dalam keadaan masih memikul dosa, berarti dialah yang memang mungkin agak cuai atau kurang berusaha untuk menghapus dosa-dosa sebelum mati. Na'udzubillah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Di dalam surat Thaha itu. Dan wajah-wajah tunduk kepada Al-Hayyul Qayyum. Sungguh rugi dan celaka orang yang memikul kezaliman. Nah, kita usahakan sebelum meninggal kita sudah menghapus dosa banyak-banyak, menebus kesalahan banyak-banyak, sambil menumpuk, memperbanyak amal-amal kebajikan dan seterusnya. Nah, diantaranya adalah dengan memperbagus kualiti ibadah Jumat kita. Oh, ini Kamis, besok sudah Jumat lagi, Masya Allah. Tayyib. Ini adalah modal besar adanya ibadah-ibadah Jumat itu. Kemudian Nabi mengingatkan, waman masal hasa faqad lagha. Barang siapa mengusap kerikil, maka sungguh dia telah melakukan kesia-siaan, yaitu terancam ibadah Jumatnya sia-sia. Sholatnya tetap sah, tetapi dia kehilangan pahalanya. Ini diperintahkan untuk, kata para pensyarah, yaitu memperhatikan khutbah, jangan menyibukkan diri dengan ya kalau di zaman Nabi memang lantainya itu masih berkerikil. Mungkin kalau sekarang ya main-main mungkin dengan karpet atau main-main dengan tikar, sibuk sendiri dengan apa, misalkan kalau ada kucing lewat, biarkan. Ini khotib sedang khutbah, jangan sibuk dengan yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya pahala itu dijanjikan, akan tetapi tidak semua orang berjaya mendapatkan pahala karena ada faktor penghalang, yaitu mungkin dia sudah memenuhi syarat ini, tapi penghalang tidak dihilangkan, yaitu pahalanya dihalangi dengan sikap dia yang bermain-main kerikil dan sebagainya. Maka ini menyebabkan sholatnya yaitu ibadah Jumatnya sia-sia, ya termasuk sholat Jumatnya jadinya. Tetapi sah, yaitu dia tidak dibebani lagi untuk sholat duhur, sudah sah, hanya saja pahalanya sia-sia. Dan hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak semua janji itu tidak semua, walaupun janji Allah pasti benar, tapi tidak semua individu berhak mendapatkan penunaian janji. Kenapa? Karena ada faktor penghalang seperti ini. Makanya janji betul, tetapi ada syarat-syarat yang wajib ditunaikan dan juga ada penghalang-penghalang yang wajib dihilangkan. Di antara syarat yang wajib ditunaikan apa? Yaitu niatnya ikhlas dan juga berusaha ikut Nabi dan juga memenuhi apa yang disebutkan terutamanya dalam hadis kita ini. Nah, penghalangnya juga wajib dihilangkan. Kalau tidak, maka boleh jadi akan terhalang, yaitu ternyata dia melakukan perkara-perkara yang menggugurkan amalan atau perkara-perkara yang menggugurkan pahala atau na'udzubillah yang lain-lain. Nah, demikian pula dalil-dalil yang terkait dengan ancaman Allah. Ancaman Allah pasti benar, namun untuk masing-masing individu belum tentu dia terkena. Karena boleh jadi syarat-syarat belum terpenuhi. Memang dia melakukan pembatal keislaman, tetapi dia jahil, dia belum paham. Dan dia bukan jenis penentang, cuma dia belum diberitahu atau belum paham dalil yang melarang masalah itu misalkan. Atau ada faktor penghalang yang lainnya, yaitu dia dipaksa orang misalkan. Atau mungkin takwil, yaitu dia diberitahu ini bukan syirik, tapi ini bentuk cinta kepada para wali, maka boleh tawassul kepada wali yang sudah mati itu. Nah, ini syubhat, maka tak boleh kemudian langsung dia dikatakan orang ini telah murtad karena ada faktor-faktor penghalang dan seterusnya. Tayyib. Kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsus samin wal ba'dal mi'atain wa alaf 1208. Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khams
Salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jumat yang ini ke Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Satu Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya. Mukaffiratun ma bainahun. Dia menjadi penghapus untuk dosa-dosa yang ada di antaranya. Tapi syaratnya idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini memberikan 3 kabar gembira bahwasanya sholat 5 waktu itu akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosa, dan ini telah kita lewati pembahasannya. Nabi mengumpamakan sholat 5 waktu dengan apa? Yaitu mandi di sungai sebanyak 5 kali. Tak perlu pergi ke sungai yang jauh, bahkan sungainya ada di depan pintu rumah. Maka menunjukkan betapa mudah dan cepatnya dosa-dosa dia dihapus apabila dia rajin menjaga sholat dia. Bagaikan mandi dari kotoran-kotoran yang ada, mandi di sungai yang bagus. Demikian pula ibadah Jumat. Kalau tadi sholat, ini ibadah harian. Kalau Jumat itu dipanggil apa? Usbu'i, ibadah usbu'iyah, ibadah kalau Indonesia bilang pekanan ya, 7 harian itu. Jadi menghapus selama 7 hari, dan telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya ditambah 3 hari lagi. Ini keutamaan ibadah Jumat. Kemudian kalau ibadah yang sifatnya sanawiyah, yaitu tahunan, ini Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kita mengetahui hadis muttafaqun alaih terkait dengan ibadah Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa dia yang telah lampau. Demikian pula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri, yaitu melakukan qiyamul lail di malam-malam Ramadan, maka diampuni untuk dia dosa-dosa dia yang telah lampau. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat malam di waktu Lailatul Qadar itu imanan wa ihtisaban, maka dosanya yang lalu juga diampuni. Ketiga-tiganya sama, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Dijelaskan juga dengan yang di hadapan kita ini. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya menghapus dosa di antaranya, dosa selama setahun. Hanya saja disyaratkan apa? Jika seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Menunjukkan yang dihapus adalah dosa kecil. Karena jumhur ulama telah menetapkan dengan dalil-dalil yang ada, dosa besar itu dihapusnya adalah dengan taubat. Apakah mungkin dosa besar dihapus dengan musibah? Mungkin. Dalil-dalil yang ada menunjukkan demikian juga. Musibah yang ada adalah menghapus dosa-dosa besar. Maka tak ada orang yang dalam 1 tahun tidak terkena musibah. Musibah ada aja, terkait dengan rasa sakit di dalam badan atau di dalam hati, penyakit-penyakit dan seterusnya. Termasuk juga mungkin musibah kehilangan duit, atau mendengar berita yang menyedihkan, atau musibah-musibah yang lainnya. Itu semua adalah bagian dari penghapusan dosa, termasuk kezaliman penguasa atau kejahatan tetangga dan seterusnya yang menyebabkan rakyat dirugikan atau tetangga yang lain dirugikan, atau sebaliknya kejahatan rakyat kepada penguasa. Ini semua adalah menjadi penghapus dosa untuk umat ini, sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil. Allah membantu dengan musibah-musibah yang ada tadi. Dan hadis ini menjadi dalil para ulama bahwasanya dosa memang terbagi 2, ada besar, ada kecil. Sebagai bantahan terhadap ulama yang lain yang mengatakan tak perlu dibagi jadi 2, semua dosa anggap aja besar. Niatnya baik agar kita tidak meremehkan dosa, tetapi ini disiplin ilmu. Kita merumuskan ilmu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, menunjukkan dosa besar ada, dosa kecil juga ada. Baik, ilahuna wallahu a'lam.